Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, atas segala karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua sampai hari ini, yang mana kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki kembali amal kita dan mentaubati dosa-dosa kita yang di masa lalu. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat. Alhamdulillah, sahabat asli rahmati Allah. Kembali dalam lanjutan kajian Alkitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di pembahasan atau episode sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang sebab dosa, atau apabila seseorang tidak tergerak hatinya untuk menahan dirinya dari dosa, dari hukuman-hukuman yang sifatnya tidak tertulis secara teks mungkin di dalam Al-Quran, maka cobalah lihat bagaimana hudud, bagaimana hukum syar'i, hudud asy-syar'iyyah atau hukuman-hukuman yang Allah jelaskan dalam syariat spesifik, seperti hukuman zina, hukuman pencuri dan lain sebagainya. Dan insyaallah kita akan masuk di pasal baru di halaman 260. Di pasal baru qala al-mu'allif rahimahullahu taala, faslun min uqubati dzunub naw'an, syar'iyyah wa qadariyah. Akibat dosa itu ada dua macam. Pertama, syar'iyyah yang dampaknya syar'iyyah atau qadariyah. Ini lawan dari atau kebalikannya syar'iyyah. Nanti akan kita bahas. Fa idza uqimat asy-syar'iyyah rafa'at al-uqubat al-qadariyata aw khaffafatha. Apabila hukuman syar'iyyah itu nampak, ya, maka hukuman yang qadariyah itu tidak menampak dan lebih cenderung menjadi lemah. Wala yakadu Rabbu ta'ala yajma'u ala 'abdihi bainal uqubatain. Dan hampir Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, Rabb kita, hampir saja Allah menggabung, dan hampir tidak lah bahasanya, hampir tidak pernah Allah menggabungkan dua hukuman ini sekaligus. Illa idza lam tafi ihdahuma bi raf'i mujabadz dzanbi wa lam takfi fi zawali da'ihi. Kecuali memang tidak, ya, salah satu dari keduanya, artinya hukuman atau dampak syar'iyyah dan dampak qadariyah ini tidak pengaruh sama sekali, misalkan hanya satu saja, maka itu biasanya ada dua sekaligus. Teman-teman, mungkin sedikit yang saya fahami dari apa itu hukuman syar'iyyah dan apa itu hukuman qadariyah. Hukuman syar'iyyah itu adalah hukuman yang dampaknya terlihat, ya. Maksudnya dampak terlihat itu seperti yang saya jelaskan atau kita sama-sama bahas, bahwa seperti hukum zina itu syar'iyyah, itu terlihat. Efeknya biasanya yang syar'iyyah ini umum, dampaknya dirasakan banyak orang. Ya, seperti hukuman zina, hukuman pembunuhan gitu kan. Itu yang efeknya buat ke orang luas. Tapi kalau qadariyah itu biasanya ke diri si pendosa itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Wa idza utilatil uqubat asy-syar'iyyah istahalat qadariyatan. Apabila hukuman-hukuman syar'iyyah tadi tidak ada, maka berubah jadi istihala artinya jadi qadariyah. Wa rubbama kanat asyaddu minasy syar'iyyah, bahkan qadariyah bisa jadi
lebih parah dari syar'iyah. Wa rubbama kanat dunah, atau sebaliknya, atau bisa jadi lebih ringan. Walakinnaha ta'um wa syar'iyyah takhus. Atau yang bisa dikatakan gini, hukuman syar'iyah itu kata Ibnu Qayyim, dia khusus tentang hukuman yang diberikan oleh Allah kepada pelaku kriminalitas, ya, atau yang menyebabkan tadi kerugian orang. Kriminal itu kan ya tindak kriminal gitu, mencelakai orang, menjatuhkan kehormatan orang gitu ya. Seperti misalkan zina itu kan menjatuhkan kehormatan orang. Membunuh itu kan menghilangkan nyawa orang gitu ya. Itu kan dampak buruknya dirasakan orang lain. Fa inna Rabb tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu syar'an illa man bashara al-jinayata aw tusabbibu anha. Lihat, karena Allah azza wa jal tidak menghukumi syar'an illa kecuali dosa itu tadi saya bilang basyaral jinayah, seseorang tadi melakukan kriminalitas, aw tusabbib ilaiha, atau menyebabkan kepada hal kriminalitas tersebut. Wa amal uqubah al-qadriyah atau al-qadariyah fa innaha taqa'u 'ammatan wa khassah. Adapun hukuman qadriyah dia bisa jatuh kepada 'ammah dan khassah. Fa innal ma'siyah idza khufiyat lam tadur illa sahibah. Karena maksiat itu kalau dia dilakukan sembunyi oleh seseorang, dia nggak akan mencelakakan siapapun kecuali yang melakukannya sendiri. Wa idza u'linat darratil khassah wal 'ammah. Tapi beda urusan. Kalau maksiat itu dilakukan secara terang-terangan, itu akan darrat ya, dia akan berpengaruh kepada orang umum dan dirinya sendiri, gitu ya. Wa idza ra'an nas al-munkar fashtaraku fi tarki inkarihi aw syakka ay ya'ummahu Allahu bi iqabihi. Wa idza ra'an nas al-munkar, apabila seseorang atau manusia melihat kemungkaran, fashtaraku fi tarki inkarihi aw syakka an ya'ummahu Allahu bi iqabihi. Artinya gini teman-teman, yang saya pahami adalah hukuman syar'iyah itu biasanya ya diberikan oleh Allah akibat sebuah kriminalitas atau sesuatu yang menyebabkan kepada kriminalitas tersebut, gitu ya. Adapun hukuman qadriyah dia selain itu. Tapi bisa jadi dosa yang hukuman qadri itu kalau diumumkan atau dosa yang diumumkan bisa jadi kerusakannya meluas. Contoh gini, mungkin hari ini di era terbukanya informasi gitu ya, di era terbukanya media segala macam, ada orang yang dia berdosa sebenarnya sembunyi-sembunyi gitu ya. Dia sudah yang rusak kan dirinya sendiri sebenarnya. Cuma dengan ada platform, ada channel-channel, ada akun, ada apa segala macam, dia bisa di kemaksiatannya itu dipertontonkan, yang dari situ malah dampaknya bisa meluas gitu ya. Harusnya kan yang merasakan kerusakan dia sendiri, cuma gara-gara ada media sosial atau keterbukaan informasi yang hari ini kita rasakan, itu bisa jadi dampaknya meluas dan itu dianggap sebagai dosa yang ammah gitu ya, dosa yang meluas juga. Baik, waqad taqaddama anna al-'uqubata syar'iyyah syara'aha Allah subhanahu ala qadri mafsadati dzanbi wa taqadi tab'i lahu. Dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa hukuman syariat itu yang Allah syariatkan itu biasanya atas tergantung mafsadah, kerusakan yang muncul akibat dosa tersebut. Wa taqadi tab' itu contohnya banyak taqadi tab' itu artinya mengusik tabiat manusia gitu ya, mengusik tabiat manusia. Wa ja'alaha subhanahu thalathata anwa'. Maka Allah menjadikan hukuman syariah itu ada 3 jenis. Ada hukuman pembunuhan, hukuman
Yang dibunuh harus dibunuh atau dipotong atau dijil atau dicambuk. Wa ja'ala al-qatl bi iza'il kufur wa ma yalihi wa yaqrabu minhu. Dan qatl, pembunuhan itu, bi iza'il kufur. Dia seleting, apa ya seleting itu? Setara dengan al-kufur. Wa ma yalihi wa yaqrabu min. Wa huwa zina wal liwat. Ya. Fa inna hadha yufsidul adyan wa hadha yufsidul ansab wa naw'il insan. Adapun tadi al-kufur itu biasanya kan ya kita tahu orang yang murtad itu sejatinya bisa dibunuh gitu ya. Dalam hukum Islam itu dibunuh orang itu karena dia kafir gitu. Kemudian wa ja'ala al-qatl bi iza'il. Jadi pembunuhan itu biasanya diinin kekufuran. Adapun zina itu dia kalau pembunuhan itu kenapa? Dia karena merusak agama, yufsidul adyan. Adapun zina itu yufsidul ansab, merusak nasab. Wa naw'il insan, dan ya jenis manusia, artinya berantakan nasabnya gitu ya. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, la a'lamu ba'dal qatli dhanban a'dhamu minaz zina. Aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih parah dari pembunuhan itu kecuali zina. Wahtajja bi hadithi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Imam Ahmad berdalil dengan hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW, bahwa Ibnu Mas'ud berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu dzanbi a'zam. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan, ya Rasulullah, dosa apakah yang besar, yang paling besar ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, dijawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Allah yang menciptakanmu. Qala qultu. Kemudian Allah bin Mas'ud mengatakan, thumma ayyun ya Rasulullah, terus apa lagi? Rasul menjawab, antaqtula waladaka makhafata ayyat'ama ma'ak. Kau membunuh anakmu takut anakmu makan darimu. Takut miskin maksudnya, takut hidup susah gitu ya. Qala, terus apa lagi ya Rasulullah? Antuzaniya, kata Nabi, antuzaniya bihalilati jarik. Engkau menzinahi tetanggamu, istri tetanggamu. Fa anzalallahu subhanahu tasdiqaha. Kemudian Allah menurunkan ayat walladzina, dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Furqan ayat 68, Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ini kan 3 poin yang disebutkan Nabi di atas. Nah, ini dosanya terkumpul dalam satu ayat. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, enggak berbuat syirik, ya kan? Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh jiwa yang tidak dibenarkan. Wa la yaznun, dan tidak berzina. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara min kulli naw'in a'lahu liyutabiqa jawabuhu su'al as-sa'il fa innahu sa'alahu an a'zami dhanb fa ajabahu biman tadammana dzikra a'zami anwa'iha wa ma huwa a'zamu kullu naw'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menjawab pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, menjawab sesuai pertanyaannya, sebab Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi tentang, ya Rasulullah, ayyu dhanbin a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Ya Nabi langsung menjawab apa yang paling besar. Ya berbuat kesyirikan kepada Allah. Kemudian setelahnya. Artinya kenapa Nabi ucapkan itu pertama kali? Berarti itu ada urusannya atau ada kaitannya dengan mana yang dosa yang paling besar gitu ya. Kira-kira gitu teman-teman. Baik. Fa'adhamu anwa'i syirk, contoh. Yang paling besarnya a'dhamu anwa'i syirk itu ya syirik. Kan ada syirik kecil ya kan. Nah, syirik paling besarnya, dosa syirik itu apa? Menjadikan Allah tandingan, gitu kan? Iya, jelas. Kemudian paling besarnya dosa membunuh itu apa? An yaqtula waladahu khasyata an yusyarikahu fi ta'amihi wa syarab. Seorang ayah, orang tua membunuh anaknya sendiri. Yang seharusnya anak itu mendapatkan perlindungan, anak itu mendapatkan nafkah dari orang tuanya, lo malah dibunuh. Itu kan berarti kan tinggi sekali derajat bunuhnya itu.
derajat pembunuhannya. Yang ketiga, wa a'dhamu anwa'iz zina, adapun yang paling besar macam dari zina itu adalah menzinahi istri tetangganya. Fa inna mafsadataz zina tatadha'af bi tadha'ufi man tahakahu minal haqq. Sebab dosa zina itu akan terus membesar dan lebih besar itu tergantung apa yang dicederai. Siapa yang dicederai? Lihat nanti dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan fazina bil mar'ati laha zaujun a'dhamu ithman uqubatan min allati la zauja laha. Zina yang dilakukan kepada seorang wanita yang telah memiliki suami, maka dosanya lebih besar daripada wanita yang tidak bersuami. Idh fihi intihaku hurmatiz zauj. Sebab di dalamnya ada pelecehan kepada hak atau kehormatan suaminya. Wa ifsadu firashihi, dan merusak kasurnya atau ranjangnya atau ya keluarganya. Wa ta'liqu nasabin alaihi lima lam yakun minhu. Bisa jadi nasabnya nempel ke situ. Maksudnya nasab nempel itu apa? Akramakumullah, misal ada seorang berzina, dia sudah memiliki suami, kemudian ternyata wanita ini dizinahi, kemudian air maninya ditumpahkan ke rahimnya. Coba lihat, ada nasab yang nempel di situ, nasab orang lain yang bukan suaminya. Wa ghairu dzalika min anwa'i adzah, fa huwa a'dhamu ithman wa jirman min az-zina bi ghairi dzatil ba'al. Sebab itu lebih besar daripada orang yang perempuan yang tidak memiliki keluarga atau tidak memiliki suami. Fa in kana zawjuha jaran lahu, apabila suami si orang tadi, si perempuan tadi itu tetangganya sendiri, ya, maka dia telah berbuat buruk kepada tetangganya yang Nabi berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga. Betul ya? Bukankah Nabi bersabda dalam hadis ini, la yadkhul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kira-kira gitu. Lah sekarang istrinya dizinahi, coba. Berarti kan dia sudah melecehkan si suami tadi, si tetangganya. Wala ba'iqata a'dham min az-zina bi imratihi. Dan kata Ibnu Qayyim, tidaklah ada pelecehan atau kerusakan yang diperbuat oleh tetangga kecuali yang lebih besar daripada menzinahi istrinya tetangga sendiri. Fazina bimi'ati mura'atin la zawja laha aisaru 'indallahi min az-zina bimra'atil jar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka zina dengan 100 perempuan yang tidak memiliki suami, ya, itu bisa lebih mudah, ringan di sisi Allah dibanding dosa zina atau menzinahi istri tetangga sendiri. Nah, nanti ada tingkatannya lagi. Kata Ibnu Qayyim, fa in kana al-jaru akhan lahu au qariban min aqaribihi. Apabila tetangga si tadi ini juga bagian dari keluarga besarnya. Allah. Indhamma ila dzalika qati'atur rahim. Udah gitu pasti akan ada terputus silaturahim di antara mereka. Makin besar lagi dosa itu. Jadi semakin ada yang nempel-nempel itu, bahasanya mungkin faktor-faktor yang lain, maka dosa itu bisa lebih besar. Tergantung tadi faktor-faktor yang menempel di sekitaran dosa itu. Kemudian, fa in kana al-jar ghaiban fi ta'atillah kas-salati wa talabil ilmi wal jihad tadha'afa al-itham. Misal tetangganya udah mah tadi dia tetangga baik, tetangga juga masih saudara, terus dizinahi pas tetangga ini lagi melakukan ketaatan kepada Allah, misal sholat atau belajar, nuntut ilmu, kekajian, majelis taklim gitu kan, maka kata Ibnu Qayyim makin itu tadha'af, makin lagi meningkat atau berlipat ganda. Hatta inna zani bimra'atil ghazi fi sabilillah yuqafu lahu yaumal qiyamah. Bahkan seseorang yang menzinahi istri pasukan yang sedang bertempur di medan laga fi sabilillah, seakan dia nanti diberhentikan di hadapan Allah, dihadapkan di hari kiamat, kemudian dikatakan kepada dia,
khudh min hasanatihi ma syi't. Wahai tentara Allah yang dizinahi istrinya oleh fulan, ambillah kebaikannya orang itu sebanyak-banyaknya, terserah kamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama dhannukum ay dhannukum an yatruka lahu min hasanat. Kira-kira mungkin enggak dia akan menyisakan kebaikan bagi orang yang telah mencederai istri si tentara tadi. Qad hukima fi ay ya'khudha minha ma syaa ala shiddatil hajati ila hasanatun. Kira-kira ada yang tersisa gak di saat dimana hari kiamat itu orang sangat-sangat butuh tambahan kebaikan, bukan tambahan dosa. Sebab dosa yang sudah dipikul sudah memberatkan perjalanan di akhirat. Ya, haitsu la yatruku al-abu libnihi wala sadiqu li sadiqi haqqan yajibu lahu alaih. Sebab yang dulu bapak dan anak di dunia, istri dan suami itu pun ya tidak saling bisa memberikan apa-apa ketika hari kiamat itu terjadi. Ya, masing-masing butuh kepada kebaikan dirinya pribadi yang dulu mereka lakukan, mereka usahakan di dunia. Baik, fa in ittafaqa an takuna al-mar'atu rahiman minhu indafa ila dhalika qati'ati rahmiha, fa in ittafaqa an yakuna zani muhsanan kana al-ithmu 'azam. Terus ada kaitan-kaitannya itu, ada poin-poin tambahannya. Kalau nih perempuan masih saudaranya, kalau nih laki-laki sudah muhsan, sudah menikah, maka pastinya lebih besar. Fa in kana syaikhan, udah gitu yang menzinahi tadi dia engkong-engkong gitu ya, kakek-kakek, aki-aki gitu. Yang ya Allah, yang kata Nabi SAW, 3 orang kata Nabi, lihat hadisnya, wa huwa ahadus thalathati alladzina la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak Allah ajak bicara di hari kiamat. Salah satunya syaikhun zanin, orang yang tua udah gitu masih sempat-sempatnya berzina. Naudzubillah. Fa in iqtarana bidzalika ay yakuna fi syahri haram aw baladi haram aw waqt mu'azzam 'inda Allah ka awqatis salati wa awqatil ijabah tadha'afa al-itham. Makin poin-poin dari luar. Kalau dilakukan di bulan haram, sebagaimana kita tahu, Allah menjadikan 1 tahun itu 12 bulan. Ya. Allah berfirman, inna indatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan-bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Minha arba'atun hurum. 4 dari 12 itu bulan haram. Bulan apa saja? Bulan Muharram. Terus bulan Rajab. Ya. Kemudian bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini kan bulan haram. Nanti Nabi pun menjelaskan, ya, bulan haram itu ada 4, ya. Yang ketiganya berjejer, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang 1, 4 mencar nih. Yang keempat Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi, Rajab adalah bulan antara Jumada al-akhirah dan bulan Sya'ban. Apalagi kalau dilakukan di bulan-bulan haram itu, atau di waktu-waktu yang diagungkan Allah. Contoh hari Arafah, ya, atau malam Lailatul Qadar misalkan, atau hari Idul Adha gitu. Pokoknya waktu-waktu yang sakral gitu ya. Atau di waktu-waktu yang memang, contoh waktu sholat, ya, waktu dikabulkannya doa, misalkan hari Jumat sore gitu. Ini makin bertambah. Atau di tanah haram, di tempat yang haram, kita tahu Mekah dan Madinah. Nauzubillah. Ya. Atau waktu-waktu yang diagungkan Allah, tempat-tempat yang diagungkan Allah, seperti saya jelaskan tadi. Maka kalau ada faktor-faktor tambahan tadi, dosa zina bisa lebih menguat, bahkan lebih besar dari dosa zina biasa. Ya, teman-teman, semoga ini bisa difahami. Wa ala hadza fa'tabir mafasidadz dzunub, kata Ibnu Qayyim.
Oleh karena itu, maka tolong renungilah kerusakan-kerusakan dosa itu. Wa tadha'ufa darajatiha fil itsmi wal 'uqubah, dan berlipat gandanya dosa tingkatan dalam dosa dan hukuman. Wallahul musta'an, dan Allah adalah tempat untuk kita meminta pertolongan. Ikhwatal iman, sahabat taslim rahmati Allah. Kita cukupkan untuk pembahasan kali ini, tapi ada hal yang harus kita garis bawahi bahwa tentang tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, panjang sedikit, agak panjang di pembahasan tentang dosa yang hukumannya bisa membesar, berlipat sebab ada hal-hal yang tadi ini hukuman syar'iyah yang banyak menyebabkan atau mencederai orang lain atau mengusik orang lain atau berdampak kepada orang lain, bukan kepada si pendosa sendiri, tapi kepada orang-orang di sekitar orang yang dilakukan dosa kepadanya. Maka teman-teman rahmati Allah, ini bentuk dari adilnya Allah. Bentuk dari adilnya Allah, sebab Allah tidak akan pernah berbuat zalim, tidak akan. Allah tidak akan berbuat zalim, akan tetapi manusia yang berbuat zalim. Oleh karena itu teman-teman rahmati Allah, hendaklah kita menyadari tentang bahaya dosa tersebut dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, anak-anak keturunan kita dari dosa-dosa yang buruk, dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik selama hidup di dunia sampai kita berjumpa di akhirat, berjumpa dengan Allah di akhirat. Kira itu teman-teman tasbih, sahabat tasbih dimanapun untuk berada, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kuatkan kita, Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita dimanapun kita berada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.